Ini tidak hadir itu Ya. kenapa? Mungkin agenda hari ini kan masih pemeriksaan dari identitas pemohon, dari kami juga, dari advokat juga untuk diperiksa. Mungkin agenda selanjutnya adalah pembuktian, ya surat-surat, dokumen-dokumen dan sebagainya. Hanya itu aja sih. Tinggal agenda minggu depan selanjutnya. Tapi dipastikan hadir atau tidak untuk agenda selanjutnya? Saksi yang pasti hadir. Ya. Kalau memang nanti prinsipal mau hadir ya bisa juga. Kapanpun sidang kan prinsipal bisa kapan aja hadir. Berarti untuk kehadiran tidak diwajibkan, Bang? Enggak diwajibkan. Cuma kami usahakan kan untuk saksi wajib hadir kan untuk besok. Oke, Bang, dari rilis kemarin disebutkan bahwa ada kendala teknis di Iya. dalam ini. Itu bisa dijelaskan seperti apa? Kendala teknisnya kan pada umumnya ya, mungkin saya klarifikasi dulu bahwa Mahal ini sudah mualaf ya pada saat menikah di tanggal 10 Mei. Memang mereka dia mualaf itu di tanggal 8. Jadi memang ada kendala administrasi yang memang harus diselesaikan. Mungkin pas di tanggal 10-nya masih ada yang belum selesai. Itu kendala, salah satunya kendala. Jadi bukan kendala yang seperti gimana banget. Oke, kendala administrasinya itu dalam konteks apa nih? Apakah KTP-nya belum berubah agama atau seperti apa? Oh iya, makanya kan tujuan salah satu permohonan isbat ini kan ketika ada perubahan identitas atau pembaruan identitas. Berarti kan nanti KTP Mahal ini akan berubah dari agama yang sebelumnya akan menjadi agama yang... Saya bisa tekankan di sini bahwa kemarin pernikahannya secara siri atau seperti apa? Oh enggak, tetap secara sah. Sah secara agama. Secara agama dan agama sah. Sah dan negara sebenarnya sah. Cuma kan ada teknisnya gitu loh. Ada teknisnya yang berkendala ya, makanya kita mesti ngajukan permohonan. Makanya kemarin dari dari Kementerian Agama juga sudah memberikan untuk Rizky ini mengajukan permohonan isbat seperti itu. Sah tapi tidak terdaftar gitu. Sah tapi tidak daftar, ya sebetulnya kan gini. Mas mau nikah, kita mau nikah sekarang, daftarkannya minggu depan itu is okay kok. Berarti kan sah kan? Gitu aja. Jadi mau kapanpun kita menikah, contoh kita nikah hari ini, mau daftarkan bulan depan juga nggak ada masalah sebetulnya. Itu aja, itu teknis aja gitu. Nggak sah secara agama siri kan berarti kan? Ya kalau mungkin kalau menurut Mas itu secara agama itu siri ya silahkan jawab sendiri gitu. Berarti kalau dari penghulu kemarin maksudnya dari langsung dari yang dia minta yang waktu pas akad. Ya, penghulu yang waktu melakukan, saya lupa. Waktu Mahal ini melakukan perpindahan agama itu, mualaf, itu dilakukan dengan penghulu yang sama. Ustadz yang sama lah ya. Nah, itu aja sih yang saya tahu. Berarti bukan orang KUA yang menikah tadi. Kalau untuk orang KUA-nya saya tidak bisa pastikan. Seperti itu sih. Berarti kalau untuk hari ini cuma ngasih berkas saja. Iya, ngasih berkas kan identitas kita diperiksa dan sebagainya. Itu aja. Berarti untuk Minggu depan saksi, pembuktian, surat semua. Tanggal berapa itu? Tadi kayak minggu depan sih. Ya, mungkin di tanggal yang sama kan. Ini 1 minggu lagi mungkin. Bang, ini kan bisa disebutkan, sorry kalau saya bilang bahwa nikah siri nih, saya, versi saya. Dan itu ditunjukkan surat-surat atau buku nikah. Apakah ketika ada buku nikah itu sudah terdaftar secara negara, Bang? Buku nikah, sudah ada buku nikah. Ya, Iki saat pernikahan mengupdate foto Buku nikah. memperlihatkan buku nikah. Itu gimana? Sekarang gini Mas, saya coba, banyak yang bertanya kan, berarti itu buku nikahnya palsu dan sebagainya. Ya, secara Mas boleh cek lah. Banyak orang juga foto buku nikah kan di depan, tapi kan dia tidak melihat isi dalamnya. Isi dalam paling cuma foto kan. Dan apakah itu sudah disahkan? Mas tahu? Nggak tahu kan? Nah, itu dia. Jadi banyak, mungkin saya nggak akan bilang apakah itu jadi bahan properti untuk pada saat akad foto aja untuk sebagainya. Ya mungkin biar silakan simpulkan sendiri aja sih. Tapi tanggal 10 kemarin Mei itu akad nikahnya Berlangsung kan live kan, mungkin mas-mas media semua pada. Buku nikah bukan dikeluarkan oleh KUA. Iya, jadi gini, kan yang kami nggak tahu secara teknisnya seperti apa pada saat akad nikahnya atau resepsinya. Tapi yang kami tahu adalah setelah pernikahan, kapanpun untuk mengajukan permohonan itu dipersilakan. Makanya itu ternyata ada kendala teknis, ya makanya diajukanlah permohonan sidang isbat. Mas tadi Mas bilang katanya properti, maksudnya gimana ya? Emang bisa buku nikah dijadikan bahan properti gitu? Ya, kalau sekarang Mbak coba cek di Shopee atau di Google ya, platform-platform online kan dijual kan? Dijual. Ya tapi kan beda Mas, ini kan pernikahan. Oh enggak, bukan. Dalam artian gini loh, kalau Mbak jangan kami seolah-olah melegal standingkan, membenarkan properti itu sebagai produknya KUA, enggak.
Cuma di sini yang dugaan ya kami kan nggak tahu proses pernikahannya, tapi yang kami tahu adalah itu hanya mungkin waktu itu bukunya benar atau tidaknya ya buat kami mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke pihak WO-nya ya atau KUA-nya ya. Izin, kan saat itu menikah berarti tidak sah. Kenapa berlangsung? Tidak sah. Berlangsung kan saat itu tidak sah. Maksudnya belum aplikasi belum lengkap. Tapi kenapa dilangsungkan? Padahal KUA Mas, kalau belum ya lengkap, oke, berarti saya bisa jawab. belum langsung. Kalau Mas sekarang posisinya kan Mas Rizky dan Mbak Mali ini nggak pernah tahu. Kalau tahu juga nggak akan mungkin tahu seperti ini dong, gitu loh. Jadi bukan nggak bisa bilang pernikahan yang nggak sah, gitu loh. Jangan diputar balikan seolah-olah gara-gara ini nggak sah dan sebagainya. Jadi itu keliru Mas. Gitu. Jangan jadi membuat kasus ini seolah-olah menjadi kasus yang seperti apa. Ini bukan kasus perceraian, ini hanya permohonan isbat yang bisa dilakukan oleh Mas juga bisa lakukan, semua orang bisa lakukan yang memang pernikahannya belum tercatat secara administrasi aja. Iya Bang, berarti kan Udah gitu, itu Bang. aja. Di dalam agama Islam sendiri kan pernikahan harus ada surat lengkap nih. Baru ketika itu ada buku nikah. Oke. Nah, ini Tar saya dulu, ingin Mas. Ya kan? Pernikahan harus lengkap dulu surat menyuratnya. Baru adanya sah sebuah pernikahan dan adanya buku nikah. Tapi ketika tidak ada buku nikah atau tidak tercatat di dalam dokumentasi negara, itu nikah siri Bang. Oke, coba Mas boleh cari tahu sejak kapan buku nikah itu menjadikan salah satu harus ada acuan di situ. Kan syarat sah pernikahannya kan jelas ada pengantinnya, ada maharnya, ada walinya, ada yang saksinya yang ucapkan kabulnya. Cukup itu kan? Iya, agama. Ya itu berarti nikah sirih. Kalau memang kalian menganggap itu nikah siri, sekarang saya tanya kembali lagi. Menurut kalian secara aturan itu sah atau tidak? Sah, tapi agama. Kita ini Terserah kalau kalian menganggap itu agama, tapi buat kami, buat klien kami itu sudah sah gitu. Memang ada kendala administrasi. Jangan dikejar semua terus ke masalah nikah siri, nikah ini. Biarlah mereka berdua fokus untuk karirnya, jangan digiringkan opini yang macam-macam. Seperti itu aja. Saya minta. sebenarnya sih nggak masalah sih Mas. Terkendala, kalau misalkan terkendala, kenapa itu proses pernikahan masih tetap diteruskan? Jadi gitu? pala lu. Sekarang gini Mas. Kenapa nggak diselesaikan dulu kendalanya? Oke. Mas kalau nanya kenapa tadi sama seperti yang Mas yang tadi sebelum tanya. Kalau berkendala, kalau tahu berkendala pasti nggak akan dilangsungkan Mas. Itu saya tegaskan. Terus yang kedua, kenapa baru dilakukan sekarang? Mas Rizky sudah melakukan permohonan ke KUA itu dari Juni dan kami baru ditunjuk di bulan Agustus. Pemanggilan aja 1 bulan. Jadi ya dan kemudian kan Mas Rizky kesibukan dan sebagainya ya. Itu proses Mas. Jadi bukan gara-gara kenapa baru diurus sekarang itu menjadi masalah, enggak. Tapi kendalanya apa sih Mas sebenarnya? Ya itu tadi administrasi Mas. Ya apa gitu? Ya, tadi, Surat-surat atau karena dia masih dia ada mau salah alaf atau satunya, apa gitu? kan ketika mau mualaf mungkin ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, ya kan? Itu salah satu teknisnya. Gitu. Itu aja sih. Soal KUA Setiabudi yang bilang apa tidak ada pendaftaran ke sana. Oh iya memang. Itu, tapi ketika ada buku nikah itu yang dipertanyakan. Itu yang jadi masalah kan Wah, kalau itu saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena teknisnya kan tanya mungkin tanya KUA-nya, mungkin tanya yang waktu itu mengadakan acara resepsinya, mungkin WO-nya dan sebagainya. Itu saya nggak. Tapi ada komunikasi juga nggak sama Rizky? Ini kan tidak terdaftar di KUA, tapi kenapa Ya, bisa makanya itu dia mengajukan permohonan. Iya, maksud saya komunikasi Mas sebagai Iya. kuasa hukum sama dengan Rizky klien. ada nggak gitu? Apakah dia menceritakan apakah ini terdaftar di KUA atau tidak? Nah, karena kan ini harus menjadi ada proses seperti itu Mas. pertanyaan. Kuasa hukumnya Rizky gitu. Iya. Nah, seperti itu apakah ada? Maksudnya obrolan. Ya obrolan ada ya, cuma ada kendala teknis Mas. Udah, kendala teknis secara administrasi. Pertanyaannya soal apakah ada di awal pendaftaran ke Setiabudi. Soalnya Setiabudi bilang kan nggak ada daftar, tapi tiba-tiba ada keluar. Itu KUA mana tuh yang dipakai? Kalau mau tahu bukunya kemana-mana KUA mana gitu Mas. Saya juga nggak tahu kalau itu. Kalau Mbak nanya ke saya, yang keluarkan buku nikah itu siapa? Oke. Ya saya nggak tahu. Tapi dugaan saya kan makanya tadi, apakah itu karena kalau mungkin banyak kami ke cross check buku nikah itu kami tanyakan, oh bisa kok Mas kalau itu menjadikan properti. Saya ngerti ya, apakah itu dijadikan properti dan sebagainya. Tapi untuk yang kasusnya Rizky Febian dan Malin ini saya tidak mengetahui
buku nikah itu memang itu jadi sudah sah atau belum atau sebagainya. Yang pada intinya hari ini Mas Rizky Febian meminta kami untuk mengajukan permohonan. Masih ada buku nikah yang punya Rizky Febian gitu loh. Lihat nggak bentuk fisiknya segala macam. Saya nggak pegang, Nggak, berarti nggak punya saya Bang. ada kemungkinan buku itu berproperti yang seperti Mas bilang. Kalau dugaan saya ya, kalau saya, tapi nggak tahu kalau dari pihak sana, karena kan saya nggak mendalami itu. Kenapa? Karena di permohonan itu tidak ditanyakan buku nikahnya palsu. Oh enggak, yang diajukan permohonannya adalah di sini Rizky Febian dan Mahalini menikah pada tanggal 10 Mei, tapi memang belum dicatatkan. Oleh karena itu alasan permohonannya salah satunya untuk perubahan identitas, pembaruan. Yang kedua untuk dibuatkan kartu keluarga. Nah itu aja. Jadi nggak ada tuh kayak bilang, oh ini gara-gara buku nikahnya. Enggak, ada teknis di dalam administrasinya. Itu aja. Oke. Bang, pengajuan kali ini buku nikah dimasukin nggak? Oh enggak, Berkas. kan kalau saya punya saya pasti kasih unjuk kok. Oke. Masa tidak ada gitu. Karena nggak ada permohonan yang dibilang buku nikahnya. Kalau gitu akan jadi pertanyaan lah, buku nikah ini apa gitu loh. Nah, dong. Karena ada kendala administrasinya itu aja sih. Bang, kalau dari pihak pengadilan tadi sempat menanyakan maksudnya mereka datang kok enggak atau Oh iya sempat. Tadi kami sempat bilang ya mereka tidak bisa hadir. Ya cuma kalau memang kami usahakan minggu depan pembuktian kan ada pembuktian saksi, mungkin kami hadirkan saksi semuanya kami lengkapi. Itu aja sih. Tapi masih ada agenda selanjutnya. Masih Senin depan? Mungkin agendanya apa? ya pembuktian Mas. Mbak. Data Mahalini yang di